Yo, selamat datang di Fridge Channel. Kali ini gue akan membahas salah satu karakter yang memiliki pengaruh dan kekuasaan paling besar di seluruh menara. Siapa lagi kalau bukan sang raja menara sendiri, Zahard. Oke, langsung saja. Zahard. Dia merupakan seorang irregular, juga pemimpin dari para petualang agung, orang-orang pertama yang menaiki menara. Zahard sendiri sekarang dikenal sebagai Raja Menara, orang yang paling hebat dan dewa bagi para penghuni menara. Dikatakan dia juga merupakan orang pertama yang membuat kontrak dengan administrator. Zahard tinggal di lantai 134, sekaligus menjadi penguasa lantai di sana. Ia juga telah mendirikan kekaisarannya yang memiliki pengaruh dan kekuasaan paling besar di menara. Terlepas dari itu, sebagai Raja Menara, Zahard menduduki peringkat 3 top ranker setelah dipukul mundur oleh Andrew dan Pantamino. Zahard juga bisa dikatakan merupakan musuh utama sekaligus raja terakhir dari seri Tower of God ini. Untuk penampilannya, Zahard memiliki rambut dan mata berwarna kuning keemasan. Namun dia memiliki warna pupil mata yang berbeda. Entah itu berhubungan dengan kekuatannya atau tidak. Dia juga memiliki taring khas di giginya. Zahard muda memiliki penampilan seperti bocah pada umumnya. Banyak yang mengatakan bahwa Zahard muda memiliki penampilan yang kekanak-kanakan, dengan jubah merah dan berbagai aksesorisnya. Dia juga memakai kacamata yang memiliki bentuk seperti lambang kekaisaran Zahard saat ini, yang mungkin itu juga merupakan lambang dari Third Peta Rosmeder dari seri Tales User Story. Zahard muda memiliki kepribadian yang lebih mirip dan mencerminkan seorang petualang. Dia selalu percaya diri, optimis, tak kenal takut, dan selalu mencari tantangan-tantangan baru yang dapat membuatnya bergairah. Namun terlepas dari itu, Zahard juga sepertinya sudah sangat angkuh sedari bocah. Terbukti pada saat di lantai tersembunyi, Datakun Edward meminta Data Zahard untuk membantunya. Namun dengan egonya, Data Zahard tak ingin berperan sebagai pembantu, dan akhirnya Datakun Edward yang lebih waras pun mengalah. Lalu untuk penampilan Zahard yang telah menjadi Raja Menara, ia memiliki penampilan yang sangat besar dan tinggi dibandingkan ketika dirinya masih bocah. Dengan perawakannya yang besar, dibalut dengan armor serta jubah merahnya, membuat Zahard benar-benar mengintimidasi dan mencerminkan kehebatan seorang raja. Sebagai Raja Menara, Zahard juga memiliki kepribadian yang lebih tenang dan kalem. Terbukti saat dia gagal membunuh Bam di lantai tersembunyi, ia tetap santai dan tak terlihat mengeluarkan emosi apapun. Namun terlepas dari itu, sebagai raja, Zahard juga dikenal memiliki sifat yang sangat kejam dan dingin. Terbukti dengan ia membiarkan para putri angkatnya saling membunuh tanpa memperdulikannya sedikit pun. Bahkan ia juga tidak segan untuk membunuh anak Arlen Grace di hadapan Arlen sendiri dahulu. Lalu pada saat Data Zahard pertama kali bertemu dengan Zahard yang telah menjadi Raja Menara, Data Zahard mengatakan bahwa ia lebih merasa bingung daripada senang melihat hal tersebut. Data Zahard melihat dirinya yang telah menjadi raja begitu kuat dan hebat. Namun di atas segala kesempurnaannya itu, Data Zahard merasakan bahwa ada kecemasan dan ketakutan kecil yang kuat dalam diri Zahard yang asli. Kepribadian Zahard dewasa ini memang banyak yang berubah dengan ketika dirinya masih bocah. Jiwa-jiwa petualang dari Zahard muda sepertinya sudah tidak ada dalam diri Zahard yang sudah menjadi raja. Data Zahard juga mengatakan pada dirinya yang asli di lantai tersembunyi, jika kau merupakan seorang raja, maka kau harus menerima tantangan tersebut. Namun Zahard yang asli malah ngeracau dan ngomongin tentang takdir. Jadi kalau menurut gue pribadi, Zahard yang telah menjadi raja lebih cupu dibanding dengan dirinya yang masih muda. Namun terlepas dari segala kenegatifannya, sebenarnya Zahard juga masih memiliki kebaikan walau hanya sedikit. Pada saat dirinya menjadi Raja Menara, Zahard melamar Arlen Grace. Namun Arlen menolak lamaran tersebut karena sudah memiliki fee. Bahkan Arlen kemudian mengibarkan bendera perang dengan Zahard. Namun sayangnya Arlen dan Vi menelan kekalahan dalam perang tersebut. Walaupun begitu, Zahard membiarkan dua temannya tersebut untuk kabur bersembunyi dan tidak memusnahkannya. Berikutnya kita membahas perjalanan dan sepak terjang Zahard sekaligus sejarah menara itu sendiri, karena sejarah menara sangat berhubungan dengan Zahard. Pertama, ada masa di mana ketika Zahard belum datang ke menara. Pada masa itu, tidak ada peradaban modern di dalam menara. Namun diketahui sebelum Zahard masuk ke dalam menara, workshop telah ada di sana sebelumnya. Dan yang menghuni menara pun adalah para native one atau penghuni asli. Tak diketahui dari mana Zahard berasal sebelum dirinya masuk ke menara. Namun data Zahard mengatakan bahwa dia berasal dari tempat yang luas dan megah di luar menara sana. Kemudian berikutnya ada The Age of Ascension, atau masa ketika Zahard dan para petualang agung menaiki menara. Dahulu pada saat masih belum ada peradaban di dalam menara, Zahard dan para petualang agung untuk pertama kalinya masuk ke dalam menara dan menaklukkan lantai demi lantai. Dalam perjalanannya menaiki menara, Zahard sempat singgah di workshop dan bahkan menjalankan ujian di sana. Workshop sendiri memang sudah ada saat sebelum Zahard masuk ke menara.
Dan dari ujian tersebut, Zahar mendapatkan hadiah berupa senjata yang bernama Legasilus. Zahar pun kemudian melanjutkan perjalanannya dan sampai di kereta neraka. Seperti yang dikatakan oleh Dewa Para Guardian, Zahar dan para petualang agung pun dilatih oleh Dewa Para Guardian dan melakukan revolusi. Di sana Zahar juga dilatih untuk mencari jati dirinya seperti Bam. Tak diketahui apa yang Zahar temui di dalam dirinya itu. Namun Bam sendiri pernah melihat monster yang ada di dalam tubuh Zahar, dan Zahar sendiri mengakui hal tersebut. Apakah monster yang ada di dalam Zahar tersebut merupakan tipe monster yang sama dengan Blue Tirisa milik Bam? Apakah jika saat pertama kali Bam melakukan revolusi dan menerima kekuatan dari Blue Tirisa, Bam akan berakhir seperti Zahar? Karena Blue Tirisa sendiri dikatakan merupakan makhluk yang tercampur saat Bam menaiki menara. Atau itu hanyalah penggambaran aura dari kekuatan Zahar saja? Bagaimana menurut kalian? Dan setelah Zahar menjalani revolusi tersebut, Zahar menyadari bahwa ia ditakdirkan untuk menjadi Raja Menara. Dan dari saat itu pula lah banyak yang berubah dari Zahar. Bahkan di lantai tersembunyi pun, data Kun Edward menyebutnya sebagai yang palsu, karena Zahar yang ia kenal bukanlah seorang raja, melainkan petualang. Arlene Grace juga mengatakan dalam catatannya bahwa Zahar telah dibutakan oleh kebohongan. Singkat cerita, Zahar pun sampai di lantai 134. Sebagai pemimpin kelompok, ia memutuskan untuk berhenti menaiki menara dan akan mendeklarasikan dirinya menjadi Raja Menara. Namun ada yang tidak setuju dan mengecam keputusan jahat tersebut, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah Arlene Grace dan Vi. Tetapi akhirnya Zahar tetap membuat kontrak dengan administrator dan menjadi Raja Menara. Kemudian ia mengunci pintu untuk naik lantai berikutnya, yang merupakan bibit perang di zaman yang akan datang. Zaman ini pun ditutup dengan diangkatnya Zahar sebagai Raja Menara. Berikutnya The Age of Genesis, atau dikenal sebagai masa penciptaan. Masa ini dimulai tepat saat Zahar menjadi Raja Menara. Ketidaksetujuan Arlene Grace dan Vi berujung pada perang antara Zahar dan mereka berdua, yang membuat menara terbagi menjadi dua kubu, yaitu yang menentang Zahar dan yang mendukung Zahar. Arlene Grace dan Vi kemudian membuat organisasi bernama Fug, yang bertujuan untuk merebut kunci yang dimiliki Zahar. Tetapi akhirnya Zahar memenangkan perang tersebut, dan setelah itu seperti yang sudah gue jelaskan di video pembahasan Bam, insiden Arlene Grace pun terjadi. Namun setelah Fug kehilangan dua pemimpin mereka, perang tidak kunjung reda dan masih tetap berlanjut. Yang gue rasa kepemimpinan Fug telah berpindah pada Grace Mircellus Lake. Perang pun berlangsung sangat lama. Banyak negara dan kerajaan yang menantang Zahar memilih untuk bergabung dengan Fug dan memusatkan kekuatan mereka di sana. Akhirnya Zahar yang sepertinya sudah lelah juga karena perang tak kunjung berakhir, kemudian ia pun menggunakan taktik untuk memecah belah mereka dan melenyapkannya sedikit demi sedikit. Dalam rencananya ini, Zahar memberikan ultimatum pada satu persatu setiap negara dan kerajaan yang menentangnya untuk memilih hidup berdampingan atau dimusnahkan. Tentu saja mengingat adanya jurang kekuatan besar antara Zahar dan negara-negara kecil tersebut, banyak yang memilih untuk hidup berdampingan dan mencapai koeksistensi. Namun Zahar memberikan syarat kepada negara-negara yang memilih koeksistensi untuk menyegel para pahlawan atau ranker-ranker utama mereka sebagai jarahan perang. Dan zaman ini pun sepertinya berada di puncaknya pada penyerangan terakhir yang dilakukan oleh ujung tombak terkuat Fug pada saat itu, yaitu tim yang dipimpin oleh Kelhelam. Setelah tim Hidden Flower Garden yang juga merupakan salah satu tim terkuat Fug kehilangan dua pemimpinnya, Cha dan Do-won, anggota yang tersisa dari tim tersebut kemudian bergabung pada tim Kelhelam. Kelhelam yang percaya diri karena telah memperoleh kemampuan untuk melihat takdir, kemudian berencana untuk melakukan balas dendam dan mengalahkan Zahar, sekaligus membalikan keadaan perang. Banyak yang menantang rencana tersebut, namun akhirnya rencana tersebut pun tetap berjalan. Walaupun dengan berbagai keadaan yang di luar perkiraan Kelhelam, mereka pun akhirnya sampai di hadapan Zahar, atau lebih tepatnya Zahar yang menunggu mereka. Pertarungan pun terjadi, dan alhasil Zahar membantai semua yang ada di sana kecuali Kelhelam. Tak diketahui kenapa Zahar hanya menyisakan Kelhelam. Entah dia bermaksud untuk memperlihatkan perbedaan kekuatannya, atau Zahar melihat masa depan yang lebih jauh tentang Kelhelam, sehingga membiarkannya hidup. Setelah kejadian tersebut, situasi perang pun kian memburuk karena Fug telah kehilangan kekuatan inti mereka. Zaman ini pun ditutup dengan dibangunnya tembok perdamaian dan koeksistensi di berbagai tempat, dan posisi Zahar sebagai Raja Menara pun menjadi tak tergoyahkan. Dan yang terakhir sekaligus yang sedang terjadi, The Age of Coexistence atau zaman perdamaian. Setelah kejadian sebelumnya, akhirnya banyak dari sekutu Fug yang memilih koeksistensi, namun ada juga yang dimusnahkan, yang menyebabkan Fug kehilangan sebagian besar kekuatan mereka dan memutuskan untuk berhenti melakukan penyerangan besar-besaran dan lebih memilih untuk mempertajam cakar mereka di kesempatan berikutnya. Akhirnya posisi Zahar sebagai Raja Menara pun menjadi tak tergoyahkan,
dan terjadi perdamaian dalam waktu yang cukup lama saat itu. Dalam perdamaian tersebut, Zahar juga disebutkan menjadi tidak aktif sebagai Ranger dan menurunkan kekuasaannya pada 3 dewa, yaitu Molikwan, Jochun, dan Flux. Namun dalam perdamaian tersebut, kedudukan Zahar dan Menara juga beberapa kali diguncang oleh kedatangan para irregular baru. Seperti pada saat kemunculan Enryu, dia dengan jelas memperingatkan Zahar dan membuat kehancuran pada lantai 43, sekaligus menggeser Zahar dari posisi Ranger nomor satunya. Dilanjutkan dengan kedatangan Pantaminum. Tidak seperti Enryu yang hanya memberikan peringatan pada Zahar, Pantaminum secara langsung menyerang dan membombardir kerajaan Zahar, yang bahkan sampai di hadapan sang raja sendiri. Namun kemudian menghilang begitu saja. Yang mungkin kejadian tersebut juga merupakan guncangan terbesar yang pernah dialami Zahar. Tak berhenti sampai di situ, kedudukan Zahar dan Menara juga kembali digoyahkan dengan kedatangan Urek Mezino, yang langsung merusak keseimbangan di dalam Menara dengan kekuatan dan organisasi yang dibentuknya, Wulhaixong. Namun dengan semua badai tersebut, Zahar masih tetap dapat mempertahankan kekuasaannya. Masa perdamaian pun terus berlanjut, hingga akhirnya masa tersebut mulai retak oleh kedatangan irregular keempat, yaitu Bam. Pada saat kedatangan Bam, Zahar belum secara langsung menanggapi dan turun tangan untuk menyingkirkan si irregular keempat ini. Hingga akhirnya Bam sampai di lantai kematian dan bertemu dengan Po Bidagustang. Gustang meminta Bam untuk mengambil sesuatu di lantai tersembunyi dari lengan data dari sang Raja Menara di sana. Lalu sebenarnya benda apa yang Gustang inginkan itu? Benda tersebut adalah gelang Zahar. Dikatakan oleh data Zahar sendiri bahwa gelang tersebut merupakan kunci yang berisi kekuatan untuk mengalahkan Zahar yang asli. Dahulu ketika Zahar telah melakukan revolusi, ia mulai merasa bahwa dirinya akan menjadi dewa, dan dia ingin meninggalkan bagian dirinya yang masih menjadi manusia di kereta neraka. Akhirnya seorang pengikutnya dari workshop membuatkan sebuah cermin yang dapat menyimpan dirinya pada masa itu di dalam dunia cermin. Zahar pun merasa senang dan menyimpan cermin tersebut di ujung kereta neraka. Dan siapa saja yang berhasil menyelesaikan kereta neraka berhak untuk melihat dunia cermin dan menyimpan data mereka di sana, yang kemudian dikenal sebagai lantai tersembunyi. Namun seiring berjalannya waktu, banyak para regular yang berhasil menyelesaikan kereta neraka dan menyimpan data mereka di sana. Sehingga para petualang agung yang juga menyimpan data mereka merasa terganggu dan ingin memisahkan diri. Akhirnya entah bagaimana data Zahar kemudian bertemu dengan dirinya yang telah menjadi Raja Menara dan membawakannya cermin lain untuk saling dihadapkan, sehingga terciptalah dunia lain di lantai tersembunyi, atau dikenal dengan tempat tersembunyi di lantai tersembunyi. Namun dalam pertemuan tersebut juga bukan semata-mata untuk memberikan data Zahar cermin yang baru. Zahar yang asli ingin menitipkan sesuatu pada data dirinya, yaitu gelangnya. Pada saat itu data Zahar merasakan kekhawatiran dari Zahar yang asli dan berniat untuk membantunya. Akhirnya data Zahar pun menyimpan gelang tersebut dan menjaganya. Setelah mendapatkan cermin tersebut, data Zahar kemudian mengajak para petualang agung untuk pindah ke sisi lain cermin. Namun Kun Edoan juga mengatakan bahwa kebanyakan dari mereka merasakan bahwa Zahar membawa mereka ke dalam bahaya. Namun kebanyakan dari mereka juga tidak suka hidup sebagai data, jadi tidak terlalu memperdulikan hal tersebut dan mengikuti Zahar. Namun data Kun Edoan merasakan bahwa ada yang berubah pada data Zahar setelah dia bertemu dengan dirinya yang asli. Akhirnya data Kun Edoan pun memutuskan untuk menetap di sisi cermin yang ia tempati. Kemudian suatu saat data Kun Edoan pun bermaksud untuk melakukan penyelidikan ke dalam sisi cermin lain. Namun sesampainya di sana, Edoan tidak menemukan siapapun karena semua data para petualang agung yang Zahar bawa ke sana telah dihapus. Dan pada saat itulah data Kun Edoan mulai menyadari bahwa Zahar sudah berubah. Oke, kembali ke cerita. Bam pun kemudian menyanggupi permintaan Gustang tersebut dan pergi ke lantai tersembunyi. Sesampainya di sana, Bam benar-benar bertemu dengan data Zahar. Pada pertemuan pertama mereka, Bam dan teman-temannya hampir dihabisi saat itu juga. Namun data Kun Edoan datang dan menawarkan tantangan bahwa Bam akan mengalahkannya dalam 1 bulan. Data Zahar yang masih memiliki jiwa petualang di dalam dirinya kemudian menerima tantangan tersebut. Dan singkat cerita, waktu yang telah ditentukan pun tiba. Bam dan Zahar kemudian bertemu kembali dan mereka pun bertarung. Terjadi pertarungan yang sangat sengit hingga akhirnya data Zahar mengakui potensi Bam dan kekalahannya. Setelah bertemu dengan Bam, data Zahar yang awalnya termakan oleh omongan Zahar yang asli mulai kembali pada dirinya yang merupakan seorang petualang. Data Zahar kemudian berniat untuk memulai petualangan baru dengan mengirimkan Bam keluar dan memberikan Zahar yang asli pengalaman baru. Zahar pun kemudian berniat untuk memberikan gelang yang dijaganya kepada Bam secara cuma-cuma. Namun tak disangka, Zahar yang asli benar-benar muncul dan mengambil gelang tersebut.
Zahar yang asli akhirnya bertemu dengan Bam dan berniat untuk membunuhnya lagi. Data Zahar dan Kun Edwan yang menyadari hal tersebut kemudian berusaha menyelamatkan Bam. Setelah berbagai cara dilakukan tak berhasil, akhirnya Data Kun Edwan memutuskan untuk memakan pil format yang diberikan oleh Gustang dan menghapus lantai tersembunyi. Dan usaha Kun Edwan pun berhasil. Di akhir, Zahar yang asli menanyakan pada Datanya mengapa dia memberikan gelang tersebut pada Bam. Kemudian Data Zahar berkata bahwa ia ingin menunjukkan petualangan baru pada dirinya yang asli. Namun Zahar yang asli mengatakan bahwa Datanya akan menyesali perbuatannya itu karena telah membantu Bam. Tetapi Zahar yang asli tetap menghargai pendapat Datanya tersebut dan membiarkan Bam pergi tanpa ada masalah. Dan jika Bam memang layak, suatu saat Bam akan muncul di hadapannya lagi. Namun beberapa saat sebelum lantai tersembunyi benar-benar terhapus, ikan pari milik Gustang berhasil merebut gelang milik Zahar. Dan di akhir arc lantai tersembunyi, Data Zahar diperlihatkan telah menyadari perubahan pada dirinya yang asli dan berharap Bam akan menemui dirinya yang di luar dan menanyakan mengapa mereka semua berubah. Dan setelah semua kejadian yang terjadi di lantai tersembunyi, akhirnya setelah sekian lama Zahar kembali aktif sebagai ranker nomor 3 dan menurunkan perintah pertamanya. Dan di webtoon terbaru, sepertinya zaman perdamaian ini sudah berada di penghujung akhir, atau mungkin sudah berakhir, karena para pahlawan yang dahulu disegel pun telah dibangkitkan kembali, yang mana mereka merupakan bukti dari perdamaian itu sendiri. Berikutnya kita membahas kekuatan dari Sang Raja Menara. Sebagai Raja Menara, Zahar menempati posisi ranker nomor 3, yang membuatnya terkesan kurang untuk semua keagungan yang dimilikinya. Zahar merupakan seorang fisherman. Dia bahkan mengklaim bahwa dirinya merupakan fisherman terbaik dalam medan pertempuran, dan sepertinya hal tersebut bukan cuma omong kosong. Kekuatan yang dimiliki Zahar sejauh ini memang luar biasa, yang membuatnya layak untuk menempati posisi Raja Menara. Yang pertama ada kendali Shinshu dan keganasannya. Zahar ini merupakan seorang ahli pengendali Shinshu yang sangat hebat, bahkan ketika dirinya masih bocah. Pada saat Bam bertemu dengan Data Zahar untuk pertama kalinya, Data Zahar menggunakan Shinshu Black Hole Sphere dan meledakkan Shinshu tersebut di dalam tubuhnya, seperti pil petir yang biasa digunakan oleh Kunran, yang mana Kun Edwan menyebutnya sebagai kendali Shinshu sifat internal. Kendali Shinshu Zahar juga bukan cuma itu saja. Ia dapat mengeluarkan serangan-serangan super kuat lain dengan kendali Shinshu-nya, seperti jarum emas yang beberapa kali terlihat dalam pertarungan Zahar, dan juga Kosmos yang ia gunakan ketika melawan Bam. Dengan kekuatannya yang sangat besar, Zahar juga cukup ganas dan brutal. Dia tidak segan untuk langsung maju ke hadapan lawan dan menyerangnya. Terbukti di lantai tersembunyi, pada saat melawan Bam, Data Zahar selalu meluncurkan serangan-serangan destruktif yang sangat kuat tanpa segan-segan. Bukan hanya itu, Zahar juga merupakan ahli bela diri. Terbukti dengan dia dapat mendesak Bam dalam baku hantam jarak dekat, yang mana Bam sendiri telah dilatih oleh master bela diri dari Fu, Jin Sung Ha. Digabungkan dengan pengendalian Shinshu-nya, membuat setiap serangan Zahar benar-benar mematikan dan berbahaya. Dan sebagai seorang irregular, Zahar juga memiliki kecepatan dan resistensi Shinshu yang sangat tinggi. Terbukti dengan dia dapat menahan dan mengimbangi serangan-serangan dari Data Mashani yang telah memakan pil petir, yang tentu saja kecepatan dan kekuatan Mashani telah meningkat berkali-kali lipat. Dan itu adalah kekuatan Zahar ketika masih bocah. Zahar yang telah menjadi Raja Menara, kekuatannya bahkan lebih gila lagi. Saat di lantai tersembunyi, Zahar yang asli muncul karena sistem yang ia buat di lantai tersembunyi. Namun itu bukan Zahar yang sebenarnya, melainkan hanya klonnya saja yang merupakan sebagian kecil kekuatan dari Zahar yang asli. Tapi walaupun begitu, bahkan Data Zahar dan Data Kun Edwan saja yang bisa dibilang OP parah, tak mampu untuk membuat klon Zahar tersebut bergerak sedikit pun dari tempatnya berdiri. Kekuatan Zahar juga kembali ditunjukkan dengan ia mampu melibas habis para petarung terkuat Fug yang saat itu dipimpin oleh Kelkelam. Dikatakan juga bahwa Arihon sebagai pemimpin keluarga Ari dan juga merupakan yang terkuat di antara 10 keluarga pernah menantang Zahar dalam 10 kali pertarungan. Namun dia tidak mendapatkan kemenangan satu kali pun dan membuatnya mengabdi pada Zahar. Lalu yang kedua yaitu keabadian. Seperti yang diketahui, Zahar ini abadi. Ia tidak bisa dibunuh oleh penghuni menara karena kontraknya dengan administrator. Namun keabadiannya ini masih memiliki satu kelemahan, yaitu irregular. Karena irregular tidak terikat dengan peraturan menara, sehingga para irregular dapat dengan mudah melanggar suatu aturan yang dibuat oleh menara. Contohnya membunuh Zahar. Karena keabadian Zahar sendiri berasal dari kontraknya dengan administrator, yang juga merupakan bagian dari menara itu sendiri. Dan yang terakhir, pengendalian takdir. Di lantai tersembunyi, Zahar mengatakan pada Datanya karena keberadaannya yang telah sejajar dengan dewa,
ia menemukan cara untuk bermain-main dengan takdir. Dan dia sedang berusaha untuk menempatkan takdir di bawah kendalinya. Dibuktikan dengan dia dapat mengelabui Kelhelam 2 kali, yang mana diketahui Kelhelam juga dapat melihat takdir. Yang pertama pada masa penciptaan. Dahulu Kelhelam melihat Zahar sedang tidur di istananya tanpa penjagaan dan berniat untuk menyerang ke sana. Namun Zahar malah sedang menunggu Kelhelam di ujung jalan dan balik membinasakan mereka, yang mana Kelhelam saja sampai mengatakan bahwa adegan tersebut tak ada dalam takdir yang ia lihat. Lalu yang kedua saat di kandangnya Yama, Kelhelam berusaha memindahkan ras anjing ke tembok koeksistensi di lantai 52 untuk melepas segel para pahlawan dan melawan pasukan Zahar yang berada di sana. Namun sayangnya, pasukan Zahar yang berada di sana merupakan pasukan yang dipimpin oleh Yasraca, yang mana Yasraca dapat mengendalikan ras anjing sehingga Kelhelam membawa ras anjing pada kebinasaan. Di sini lagi-lagi Zahar melampaui penglihatan takdir Kelhelam, yang membuktikan bahwa kekuatan Zahar untuk memanipulasi takdir jauh di atas Kelhelam. Lalu di lantai tersembunyi, Hackney juga sempat mencoba melihat takdir dari data Zahar, namun gagal, dan Hackney pun bahkan terlihat terguncang setelah mencoba hal tersebut. Ia mengatakan bahwa Zahar dikelilingi area yang tak tertembus oleh penglihatannya. Namun terlepas dari semua kekuatan itu, Zahar juga dikatakan memiliki kelemahan, yaitu Wang Nan atau mungkin para pemegang cincin Zahar. Seperti yang gue sebutkan di pembahasan Wang Nan, pada saat di kereta neraka, Wang Nan bertemu dengan Rahel. Rahel banyak mengungkap rahasia Wang Nan, bahwa ia adalah kelemahan Zahar yang berusaha ia sembunyikan namun selamat. Rahel juga berkata pada Wang Nan bahwa untuk seorang yang memiliki darah Zahar di tubuhnya, Wang Nan terlihat menyedihkan. Rahel menyebut bahwa Wang Nan memiliki darah Zahar. Apakah Wang Nan merupakan anak dari Zahar? Atau mungkin Wang Nan adalah manusia buatan yang Zahar ciptakan? Huarjun juga pernah mengatakan bahwa Wang Nan adalah kesalahan terbesar yang pernah dibuat oleh Zahar dan 10 keluarga. Mungkinkah yang dimaksud 10 keluarga di sini adalah Gustang? Karena Gustang merupakan pencetus terciptanya Putri Jahat, yang mungkin awalnya Zahar menginginkan seorang pangeran. Karena tidak ada wanita yang dapat menampung darahnya, akhirnya Gustang selaku peneliti mencoba membuat seorang manusia dengan darah Zahar di dalamnya, namun berakhir menjadi terlalu kuat. Jika memang kelemahan Zahar adalah para pemilik cincin, hanya baru 2 yang diketahui dan dipastikan, yaitu Wang Nan dan Karaka. Namun dalam kilas balik Dowon, ada satu orang yang memiliki penampilan mirip dengan Zahar dan Wang Nan. Beberapa hari sebelum Dowon disegel, ada seseorang yang mencarinya dengan menyebut dirinya sebagai jenderal. Kemudian dia menceritakan perjalanannya pada Dowon, dan di akhir pria tersebut juga sudah melihat takdir Dowon yang akan disegel dan akan kembali bangun suatu saat nanti. Namun dunia akan tetap dalam keadaan perang, dan pada saat bangun nanti Dowon juga akan bertemu dengan seorang pemuda dan melawannya, yaitu Bam. Pria tersebut juga sempat bertemu dengan Cha, pemimpin dari Hidden Flower Garden. Cha yang kabur setelah membantai banyak pasukan Zahar akibat Dowon yang akan disegel, kemudian bertemu dengan si pria misterius tersebut. Pria tersebut mengatakan bahwa jika dirinya disegel, ia akan bertemu kembali dengan Dowon. Dan pada saat ia terbangun, Cha akan bertemu dengan pemuda istimewa dan mengikutinya, yaitu Bam. Pria tersebut juga mengatakan bahwa dirinya telah mengenal Zahar sejak lama. Dia mengatakan bahwa dahulu Zahar tidak seperti sekarang, dan menyuruh Dowon yang tidak yakin untuk mengawasi Bam apakah ia akan menjadi seperti Zahar atau tidak. Melihat hal tersebut, mengindikasikan bahwa pria tersebut juga sepertinya kontra pada Zahar. Namun Dowon juga mengatakan bahwa ia tidak merasakan adanya maksud baik atau buruk dalam setiap perkataannya. Jadi sebenarnya siapa pria ini? Apakah dia salah satu pemilik cincin? Lalu melihat bahwa pria misterius tersebut memiliki kemampuan melihat takdir, gue jadi punya opini. Mungkinkah setiap dari klon Zahar ini memiliki penampilan yang sama dan mewarisi salah satu kekuatan Zahar? Yang pertama ada Karaka. Karaka sendiri tak pernah diperlihatkan seperti apa wajah aslinya, karena dia selalu memakai topeng. Namun dia memiliki mata berwarna kuning keemasan sama seperti Zahar, yang mungkin salah satu sebab Karaka selalu menutupi penampilannya karena penampilannya mirip dengan Zahar. Dan menurut gue, Karaka mewarisi Shinshu milik Zahar, karena Shinshu milik Karaka berwarna emas, walaupun teknik-teknik Karaka bertema kegelapan. Lalu berikutnya Wang Nan. Wang Nan diketahui tak dapat mengendalikan Shinshu seperti Karaka. Namun Wang Nan pernah ditusuk jantungnya oleh Urek Majinokawe, dan dia tidak mati. Bahkan Wang Nan langsung pulih hanya dalam waktu 1 hari. Wang Nan juga pernah dipukuli oleh Kasano hingga sekarat, namun dia masih tetap dapat bertahan. Sehingga menurut gue Wang Nan mewarisi ketahanan Zahar atau mungkin keabadiannya. Karena Rahel sendiri mengatakan bahwa Wang Nan adalah kelemahan Zahar yang ia ingin singkirkan namun selamat. Yang mungkin itu juga karena Wang Nan abadi. Dan yang terakhir ada si pria misterius. Memang belum diperlihatkan dan dijelaskan siapa dia sebenarnya.
Namun mengingat dia dapat melihat takdir, mungkin pria tersebut merupakan salah satu pangeran Zahard dan mewarisi kemampuannya untuk melihat takdir. Bagaimana menurut kalian? Bahkan gue juga terpikirkan satu opini liar lain. Mungkin kalau ketiga orang yang mewarisi darah Zahard tersebut merupakan semacam Horcrux seperti di film Harry Potter. Mungkin Zahard tak dapat dibunuh sebelum ketiga orang tersebut mati, Karaka, Wang Nan, dan si pria misterius. Karena Karaka sendiri pernah mengatakan bahwa suatu saat Bam pasti akan mengincar dirinya, yang mungkin hal tersebut berhubungan dengan tujuan Bam untuk membunuh Zahard. Atau mungkin ketiga orang tadi akan bersatu mengalahkan Zahard. Ya, karena masih sangat sedikit info tentang asal-usul ketiga orang tersebut, jadi tidak ada yang bisa dipastikan. Nah, mungkin kurang lebih itulah penjelasan tentang Sang Raja Menara. Untuk next video mungkin gue bakal bahas para slayer atau guide, komen di bawah. Dan sebelum itu gue mau minta maaf. Untuk 2-3 minggu ke depan, kayaknya gue cuma bisa upload satu video per 5-6 hari. Like, share, subscribe bila suka, komen bila ada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.